Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Katuang adalah raja kedua di Kediri. Jaya Katuang juga dikenal sebagai Kerajaan Gelang-Gelang. Jaya Katuang berkuasa setelah menggulingkan Kertanegara, raja terakhir Singosari, dan beliau adalah besan Kertanegara. Dalam buku Negara Kertagama dan Pararaton serta Kidung Harsawijaya dan Kidung Wijaya Krama menyebutkan bahwa Jaya Katuang adalah raja bawahan Kediri yang memberontak terhadap Kertanegara di Singosari. Dalam pemberontakan Jaya Katuang terhadap Kertanegara banyak sekali yang membantu, dan pemberontakan tersebut diantaranya adalah Arda Raja, putra Jaya Katuang, sekaligus menantu Kertanegara itu sendiri. Jadi yang tahu keadaan yang memata-matai pasukan Singosari dari dalam adalah Arda Raja, sehingga Jaya Katuang mengetahui kekuatan musuh dari dalam kerajaan itu sendiri. Nah, Arda Raja inilah termasuk pengkhianat kerajaan Singosari yang nantinya akan tewas di tangan Raden Wijaya bersama dengan teman-temannya pada saat terjadi pemberontakan yang beliau lakukan. Dalam Pararaton bagian ke-7 dituliskan bahwa skenario pembalasan pengkhianatan Jaya Katuang terhadap Singosari mulai disusun saat Raden Wijaya atau Pangeran Singosari menantu Kertanegara bertemu dengan Arya Wiraraja Adipati Sumenep. Sedangkan Arya Wiraraja sebelumnya merupakan salah satu yang di belakang runtuhnya Singosari, dan Arya Wiraraja lah yang mengarahkan agar Jaya Katuang menyerang Singosari pada saat kerajaan Singosari tidak dikawal oleh Raden Wijaya yang pada saat itu dikirim ke Malayu. Pada masa keruntuhan Singosari, Arya Wiraraja adalah yang menjadi aktor utama atau yang menjadi dalang utama yang membantu Raden Wijaya untuk membalas atas pengkhianatan Jaya Katuang terhadap Singosari atau Kertanegara. Dan pembicaraan tersebut terjadi pada saat Raden Wijaya berada di Kadipaten Sumenep, dan disinilah terjadi perundingan atau perjanjian kerjasama antar Wijaya dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya berkata, "Tuanku Wiraraja, tidak sedikit saya berhutang budi pada tuanku. Maksud saya, apabila tanah Jawa berhasil aku kuasai, maka itu akan aku bagi menjadi dua. Yang satu aku pimpin dan yang satu tuanku Arya Wiraraja yang memimpinnya." Namun Arya Wiraraja berkata, "Aku tidak mengharapkan imbalan apapun, yang penting tuanku bisa menjadi raja di tanah Jawa." Setelah pembicaraan dianggap selesai, maka Arya Wiraraja menyuruh Raden Wijaya berpura-pura menyerah kepada Raja Jaya Katuang. Kemudian Arya Wiraraja pun menyarankan agar Raden Wijaya hutan tarik sebagai tempat tinggalnya, serta meminta izin kepada Raja Jaya Katuang bahwa dirinya boleh membawa semua keluarganya beserta para penduduk yang ingin mengikutinya untuk membangun sebuah desa di hutan tarik. Selanjutnya Arya Wiraraja memulai rencana dengan mengirim surat kepada Raja Jaya Katuang. Isi surat tersebut yaitu bahwa Wiraraja mempertanyakan apakah beliau setuju atas penyerahan Raden Wijaya atau takluknya Raden Wijaya. Maka Raja Jaya Katuang segera menjawab bahwa Jaya Katuang bersedia menerimanya. Kemudian Raden Wijaya beserta pengikutnya segera menemui Jaya Katuang. Sesampainya di Daha, maka Raden Wijaya menghaturkan sembah kepada Jaya Katuang. Dalam pembicaraan pada hari itu, Raden Wijaya menghaturkan atau menyampaikan permintaannya kepada Raja Jaya Katuang bahwa Raden Wijaya meminta suatu tempat atau suatu daerah agar bisa dikelola dan dijadikan suatu desa, dan tempat tersebut sangat angker dan hampir
tidak ada manusia yang menjamahnya, yaitu daerah itu bernama Hutan Tarik. Maka Jayakatwang dengan senang hati memberikan kepada Raden Wijaya hutan tersebut sesuai dengan rencana Wiraraja, bahwa hutan Tarik dibabat habis oleh orang-orang Madura. Pada saat pembabatan hutan adalah salah seorang dari mereka menemukan sebuah pohon yang berbuah lebat. Buahnya besar, bulat seperti jeruk bali. Kemudian dari salah seorang dari mereka mencoba memakan dari buah tersebut dan rasanya pahit. Nah, inilah asal usul hutan Tarik yang telah dibersihkan menjadi sebuah desa, dan desa tersebut menjadi desa Majapahit. Kemudian nantinya menjadi kerajaan Majapahit. Pada suatu hari Raja Jayakatwang mengatakan bahwa beliau sangat senang bisa mengunjungi Raden Wijaya karena tempatnya tidak terlalu jauh dari hutan tempat ia berburu. Arda Raja sudah sering mengingatkan ayahnya agar berhati-hati terhadap Raden Wijaya karena Arda Raja mempunyai kecurigaan besar terhadap Raden Wijaya. Namun Jayakatwang tidak menggubris kata-kata putranya tersebut. Seiring berjalannya waktu dan Raden Wijaya sudah merasa kuat dengan persiapan yang matang dan dibantu oleh pasukan Tartar, maka Raden Wijaya pun siap mengadakan pemberontakan melawan Jayakatwang yang berada di Kediri atau Daha. Sebenarnya pasukan Tartar datang ke Pulau Jawa adalah punya maksud yang lain, yaitu ingin menghukum Raja Singosari yang pada waktu itu melukai utusan dari kerajaan Cina atau Kubilai Khan dengan cara memotong telinganya. Nah, atas saran dari Wiraraja lah bahwa Raden Wijaya harus bekerja sama dengan pasukan Tartar kalau ingin mengalahkan Jayakatwang atau Daha yang ada di Kediri. Menjelang serangan ke Daha, Arya Wiraraja pindah ke Majapahit bersama dengan pasukannya untuk membantu Raden Wijaya. Setibanya pasukan Tartar di Majapahit, serangan pun digelar. Pasukan Tartar menyerang dari arah utara, sedangkan Raden Wijaya menyerang dari arah timur. Jayakatwang kebingungan menghadapi serangan dari dua arah. Perwira-perwira Daha yang dikirim ke timur termasuk ke Bungundarang berhasil dikalahkan oleh perwira-perwira Majapahit termasuk Ronggolawe dan Lembu Sora serta Nambi. Namun akhirnya Jayakatwang lari, tapi pada akhirnya tertangkap oleh pasukan Tartar dan dikurung dalam sebuah kotak. Sedangkan putranya yang bernama Arda Raja pun juga tewas, dan pertarungan melawan pasukan Majapahit pimpinan Raden Wijaya. Setelah mengamuk dan lolos dari kurungan dan Jayakatwang menggunakan kesaktiannya, Jayakatwang bermaksud menyerang Raden Wijaya karena Jayakatwang merasa dikhianati. Namun dua perwira Majapahit menghadang Jayakatwang. Dua perwira tersebut bernama Lembu Sora dan Ronggolawe. Mereka langsung menghadang dan langsung menghajar hingga tewas dengan keris pusaka tertancap di perutnya Jayakatwang. Demikianlah sejarah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.